Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, di negara Arab, Jazirah Arabia, yang di tengah padang pasir kering kerontang, penduduknya juga sedikit, turun Nabi, ya kan? Kemudian di Palestina, di Irak, penduduknya berapa sih? Ya kan? Kok ada Nabi? Di masyarakat Cina punya kerajaan besar dan sudah maju sampai pepatah utlubul ilma walau kana bisin, artinya sudah peradaban tinggi. Masa nggak ada nabinya? Memangnya Nabi itu milik orang Arab aja? Iya kan? Memang Tuhannya orang Arab gitu. Kalau orang Cina Tuhannya lain gitu. Iya. Hanya disebutkan hanya 25. Padahal banyak, sampai ada yang bilang 113 ya. 113 nabi yang menyebar ke seluruh. Nah, yang dugaan kuat kita nabi itu ya seperti Aristoteles, ya seperti Aflatun atau Plato, Socrates, itu mereka mungkin para nabi kok yang ilmunya sampai sekarang bermanfaat ya, filsafat Yunani itu. Nah, kemudian di Cina juga ada Konfusius, kemudian di India juga ada Siddhartha Gautama, seorang putra mahakota ya. Dia tinggalkan kerajaan itu, dia bersembunyi di hutan mencari kebenaran. Ya, kemudian di mana sih letak salahnya? Ajarannya sama dengan ajaran moral dalam Islam kok. Iya kan gitu. Nah, adapun nanti tidak sesuai dengan syariat yang kanjeng Nabi, ya wajar dong. Kalau agama mah bisa berbeda-beda, tapi kalau orang bertuhan, ini kan banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Ada juga yang bertuhan tapi tidak beragama. Dia bertuhan kok. Einstein mengatakan kalau Tuhanmu itu seperti fisika kuantum yang saya yakini, saya juga bertuhan juga kok. Ya kan seperti itu. Nah, adapun syariatnya berbeda-beda dari satu nabi dengan nabi yang lain. Dulu Nabi Adam mengawinkan kakak beradik, boleh nggak? Sekarang boleh nggak? Nah ya iya. Kenapa? Karena hukum itu sifatnya kondisional dong. Nggak ada hukum abadi itu. Yang abadi itu hanya dua, keadilan sosial dan supremasi hukum. Itu yang abadi. Yang lain ya tergantung situasi dan kondisi. Sekarang masih setuju nggak hukum jual beli, al-bay', kitabul bay', harus muayyana, harus dilihat barangnya. Nanti kalau yang online gimana hukumnya? Haram gitu. Ya iya. Apalagi saya cari jodoh pakai online-nya, cari jodoh. Ada suara janda, ada orang janda, ada kebun janda. Yang kadang-kadang gambarnya diedit lagi ya. Gitu. ya hukum harus berubah dong. Iya dong. Ya semacam itu. Jadi artinya bahwa hukum bisa selalu berganti dari nabi ke nabi yang lainnya, bergerak sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah sekarang di daerah kutub sudah banyak manusia tinggal di sana. Sholatnya gimana? Yang mataharinya 6 bulan kelihatan, 6 bulan tidak kelihatan. Sholat duhurnya kapan? Aqimis sholatan liduluki syamsi. Kalau matahari sudah condong ke barat, sholat duhur. Di sana mataharinya di situ aja kok. Ya itu kan perlu diijtihadi. Nah kalau sudah masalah ijtihad, itu kan sudah pikiran para ulama. Jadi kita ini sebenarnya dalam bersyariat itu hakikatnya apa? Kita mengikuti penafsiran Al-Quran dan hadis. Iya, kita mengikuti penafsirannya siapa? Ibnu Taimiyah, mengikuti penafsirannya Imam Syafi'i, dan antara satu imam dan yang lainnya berbeda kok. Zakat saja, kalau Imam Syafi'i, kalau Anda itu nanam cabai, bawang, semangka, nggak wajib zakat. Kalau Abu Hanifah wajib. Yang benar mana? Ya itulah, syariat itu adalah budaya sesungguhnya. Iya, Al-Qurannya agama, tapi kalau fikihnya
Fikih itu hasil dari mana sih? Dari pikiran imam kan? Berarti kalau hasil pikiran manusia, agama atau budaya? Nah iya, salahnya. Jadi artinya ya tidak menjadi aneh gitu. Jadi akan tetapi kesimpulan terakhir saya, kenapa Allah menceritakan hanya 20 nabi saja? Itu sudah cukup cover up terhadap kebutuhan manusia dalam bentuk sampel-sampel kepribadian. Itu cukup diwakili dengan 25 nabi, itu sudah bisa menjadi sampel kepribadian manusia yang baik. Bukan 25. Satu nabi itu punya watak yang berbeda-beda. Ada yang kaya raya, kayak Nabi Sulaiman. Ada yang miskin, sampai boroknya aja nggak bisa diobatin, Nabi Ayub. Ada yang ganteng kayak Nabi Yusuf, ada yang dermawan, ada yang galak sebenarnya. Itu kan jadi watak itu, jadi gimana betul? Nah maksudnya bukan 25 kali 25, tapi 25 pangkat 25. So berapa jadi itu kan? Itulah watak manusia sealam dunia. Ya wataknya Pak Jalil dengan saya ya pasti beda. Ya seleranya beda, itu ya kekayaannya, kekuatannya sebagainya berbeda. Jadi saya melihat bahwa dicukupkan 25 nabi saja itu karena cukup untuk menutupi cover up kebutuhan manusia tentang contoh-contoh kepribadian yang baik itu. Saya kira mungkin segitu maksudnya. Ya, dan tidak ada salahnya kita menduga Aristoteles nabi, atau mungkin Anaximenes, Anaximandros, Pythagoras dan sebagainya yang terlahir 350 tahun sebelum Nabi Isa, ya sampai sekarang pikirannya masih berlaku. Malah sampai hadis Nabi, artinya la ya'sul muslimu fi jubbin wahid marratain. Seorang muslim itu tidak mungkin akan terjerembab di lubang yang sama 2 kali. Dengar hadis itu kan? Orang beriman itu tidak akan terjerumus di lubang yang sama 2 kali. Nah, kalau menurut Aristoteles, seorang yang bijak tidak mungkin tersandung batu yang sama, kan sama. Ya seperti itulah kalau kita lihat ajaran-ajaran mereka, ya namanya ya mungkin itu dari Tuhan juga. Iya kan? Nggak ada masalah kan? Nah hanya saja ya nanti bahasanya pakai bahasa Yunani dong, bukan bahasa Arab. Ya kan begitu. Dan yang Nabi yang berbahasa Arab itu hanya satu, Nabi Muhammad SAW. Itu pun ketika Al-Quran diturunkan, bahasa Arab itu belum sempurna, masih dalam pertumbuhannya. Dengan Al-Quran malah dimatangkan, bahasa Arab semakin matang dengan Al-Quran.